Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Dr. Tifa soal sikap JPU usai sidang pra-peradilan kelima hormati putusan hakim. Kita dengarkan dulu sama-sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini sidang yang kelima sudah kami lalui. Sidang kelima ya? Simpulan dari Simpulan. kami sebagai pemohon dan kami juga mendengarkan simpulan dari pihak termohon yaitu JPU ya. Nah, saya pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama Hakim Tunggal ya, yang selama 5 kali sidang ini sudah memimpin sidang dengan sangat baik. Sidang berlangsung dengan lancar, ya tidak terjadi perdebatan dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya tidak pernah dipotong sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan. Emang di acara debat pakai potong memotong kayak Roy Suryo? Keberatan-keberatan kami maupun pertimbangan-pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan simpulan oleh termohon ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya Siapa pada yang keras kepala di sini teman-teman ya? Kenapa dianggap audionya mereka hilang? tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Ya, dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat ya bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan, kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis ya, seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim dan mereka kembali kepada P21, mereka kembali menyebut-nyebut tentang tentang tersangka ya. Kemudian mereka kembali lagi menerima bahwa statusnya pelimpahan berkas P21. Mereka ini menganggap bahwa mereka sudah bebas. Bebas-bebasnya padahal belum. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 9 Polda Metro Jaya ya. Dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama Terserahlah mereka mau mengutarakan apa tentang apa yang mereka yakini teman-teman ya. Tapi semuanya nanti akan jelas nanti pada sidang putusan pra-peradilan. Mungkin minggu depan akan ada keputusan. Nanti kita akan dengarkan dari pendapat hakim saja ya. Kalau kita pun mau berdebat dengan mereka ya, sedangkan pendapat ahli hukum saja itu mereka tidak terima pendapat ahli. Ya apalagi kita teman-teman ya. Tentu saja mereka itu akan bersekukuh dengan pendirian mereka. Mereka akan memegang teguh apa yang mereka yakini. Ya semuanya tinggal dari keputusan hakim saja. Mana menilai mana yang benar, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dilanjutkan teman-teman ya. Kita next dulu ke berita selanjutnya. Jadi karena pra-peradilannya Mas Roy
Aiman akhirnya sadar, Roy Suryo berapi terus karena takut ke persidangan. Coba lihat dulu, apakah Aiman sadar beneran atau tidak ya teman-teman ya. 4 kali nih jilid keempat ya nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Oke, masih Jangan lagi. takut, jangan takut. Nggak tahu dengan selesainya Prapit kapan. ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8 gitu ya. Saya mau tanya, apakah ketika peradilan jalan terus maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa. Itu sudah diatur Nggak di bisa. pasal. Kalau gitu bisa diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah diulur-ulur. peradilan ke 100 sidangnya Nggak mau mengakui kalau mereka mengulur-ulur. nggak akan pernah jalan. Lagi acara main. Itu event mereka konpres mau menggerutuk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1000 atau 1.000.000 lilin. Tujuannya? Beraya, supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat prapit. Nah, ini Jadi karena peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih jilid keempat ya nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Masih Jangan lagi. takut, jangan takut dengan Prapit ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8 gitu ya. Saya mau tanya, apakah ketika peradilan jalan terus maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa. Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu bisa diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah diulur-ulur. peradilan ke 100 sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari Aiman pun sampai bingung teman-teman ya. masa lalu. Ini kan saya berada di tengah-tengah. Mas Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban kan begitu ya? Udah ditolak kok. Prapitnya kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya Iya, gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan Stop lagi lah. sampai ke 100, maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur. sidang pokok perkaranya sehingga Penyalahgunaan Prapit. Terhindarkan Dikatakan dari kok. apapun itu. Putusan pengadilan loh. Ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu Ini bisa Joko kita Sembong buka. naik Gojek ini. Loh, Joko. kenapa? pra peradilan terus. Gue sembung naik Gojek. Aduh, kita next saja ya teman-teman ya. Aduh emang ya. Ahok. Fakta tersembunyi akhirnya terungkap. Ahok membeberkan obrolan empat mata dengan Jokowi. Pak Jokowi pernah bilang mau gandeng saya jadi wapres, tapi Oh, Ini saya ada dua nih calon wakil presiden. Dua Makassar. Satu tua, satu muda. Mau pilih yang mana? Kalau Pak Ahok yang milih. Kalau Pak Ahok sebagai saya gitu loh. Yang milih nih. Saya bilang, ya kita pilih yang muda lah. Abraham Samad lah. Abraham Samad. Ya waktu itu Berarti Abraham Samad pernah menjadi radar wapresnya Pak Jokowi untuk periode yang pertama teman-teman ya. Apakah karena nggak dipilih Abraham Samad itu sakit hati sama Pak Jokowi atau gimana? Itu pertanyaan teman-teman ya. yang muda lah Pak. Bisa fight bantu Bapak. Terus dia bilang nih, kalau untuk kepentingan Pak Ahok. Ini ngomong gitu Mas Pak. Ini menarik cerita itu. Kalau Pak Ahok gimana? Ya kalau kepentingan saya Pak. Kalau Bapak mau ngajak saya jadi wapres. Ya pilih yang tua lah Pak. Supaya gak ada kesempatan. Kalau Bapak pilih yang muda Pak. Saya bilang pasti jalan lanjut lagi dong Pak. Terus dia bilang. Ya udah paham katanya. Dan dia pilih yang tua loh. Bener-bener. Pilih yang tua. Nah terakhir tahun lalu. Beliau ngomong gini sama saya. Sayang Pak. Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak. Sayang waktu itu Pak Ahok katanya kesangkut kasus. Pak Jokowi mengatakan sayang. Ya, itu kasus pencemaran penistaan agama yang kemarin menjerat Pak Ahok teman-teman ya. Sayang katanya ya. Berlanjut. Saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Wah. Ya, coba saat itu Ahok gak masuk penjara. Bisa jadi Pak Jokowi berani untuk bereksperimen Pak Ahok menjadi wapres. Dan saya jamin kalau terpilih Jakarta ya wapres pasti diterima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima yang kita kan. Terus saya bilang Pak gak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Kenapa? Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak. Dikirim ke tahanan supaya menentramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah. Karena saya jadikan alat.
Nah, saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan, bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kalau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat, tapi ditunjuk gitu loh. Ya saya senang kalau BUMN saya profesional kok, Anda tugaskan untuk apa gitu loh. Ya itu sih yang cerita ya. Seperti itu. Iya, ya ada beberapa informasi baru di sini ya. Begini bro, itu forum saya ini. Gitu dong Pak Ahok. Ngomongin yang seperti inilah yang kemudian perbincangan Pak Jokowi ketika masih sama-sama, perbincangan yang baik, yang tidak diketahui banyak orang, yang positif lah. Ini kan kalau gini kan positif. Cerita bagaimana Pak Jokowi berani untuk bereksperimen, untuk mengajak Pak Ahok gitu menjadi wapres. Cerita-cerita seperti inilah yang kemudian membuat Anda semakin mendapatkan respect lagi dari masyarakat. Jangan jadikan Pak Jokowi sebagai lawan, rangkul Pak Jokowi. Ya. Saya sempat kecewa dengan pernyataan-pernyataan Pak Ahok kemarin waktu Pilpres. Tentu saja saya kecewa. Sebagai pendukung setia Pak Ahok dulu ya. Saya juga sebagai orang yang menggemari Pak Ahok. Terutama Pak Jokowi lah tentunya ya teman-teman ya. Jadi ketika Pak Ahok ketika berseberangan dengan Pak Jokowi, kemudian ada hal-hal yang diceritakan yang dalam pandangan saya, dan mungkin pandangan banyakan orang itu tidak etis lah Pak Ahok mulai menyerang Pak Jokowi. Sehingga pasti akan kehilangan banyak dukungan. Karena pendukung Pak Ahok itu orangnya positif-positif. Kalau kemudian Pak Ahok menunjukkan sikap yang menjatuhkan orang lain, ngomongin keburukan orang lain, pasti pendukung Anda tidak suka. Karena pendukung Anda saya percaya itu orangnya positif, orangnya optimis, orangnya suka-suka kerja, orang yang suka mendukung orang tegas ya. Kalau seperti ini Anda bisa mendapatkan kembali simpati rakyat. Jangan jadikan Jokowi itu lawan, rangkul Jokowi. Jokowi itu harus dirangkul teman-teman. Ternyata Pak Ahok pernah kalau nggak tersangkut dengan permasalahan itu teman-teman ya, kalau nggak dijebak dengan permasalahan penistaan agama teman-teman ya saya nggak tahu ya itu permasalahannya sampai sebagaimana parah teman-teman ya. Kalau nggak tersangkut oleh kasus itu, bisa jadi Pak Jokowi itu akan melakukan sebuah gebrakan untuk ajak Pak Ahok menjadi wapres, karena waktu itu nama seorang Ahok itu begitu menggelegar juga, itu berada di bawah Pak Jokowi. Mereka berdua ini seperti satu kesatuan teman-teman. Kalau misalnya Pak Ahok yang naik, tapi itu sudahlah. Itu sudah takdir, sudah garis takdir. Tapi apakah kemudian Pak Ahok dengan caranya yang positif, dengan caranya yang mulai merangkul Pak Jokowi akan mendapatkan panggung lagi? Who knows? Siapa tahu teman-teman, bisa juga teman-teman ya. Dan next. Karena saya nggak mau balik lagi. Bongkar rahasia ternyata Jokowi yang pertama suruh Pramono maju Jakarta. Telepon Pak Jokowi. Ini dong, harus ceritakan hal-hal yang objektif ya. Bapak Presiden, saya diminta Ibu untuk maju sebagai gubernur. Beliau ketawa ngakak. Karena Mensescap waktu itu ya, iya, masih ya. Ya saya kan orang yang sangat taat etika aturan main. Sampai saya 3 kali ngadep Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Oh ya? Jauh hari. Ketika setelah Pak Prabowo menang di bulan Februari, mungkin di bulan Maret, April gitulah. Beliau menyampaikan, Mas supaya Jakarta tenang, mau nggak jadi calon gubernur gitu. Ke Mas Pram? Ke saya. Saya bilang enggak. Enggak, waktu itu belum. Waktu itu pasti lawan kota kosong. Belum ada putusan MK, apalagi seluruh Kim gabung jadi satu, tambah PDI kan lebih besar lagi gitu. Pasti lawan kota kosong. Nggak ada lawan lah kira-kira. Saya bilang, enggak Bapak, saya pengen punya waktu untuk cucu saya. Memang betul-betul pengen punya waktu untuk cucu. Tapi yang saya nggak bisa menolak adalah ketika Ibu udah keras. Ibu udah keras dan saya juga udah keras, sama-sama keras. Saya udah tahu, waduh ini kok sama-sama keras. Dan ketika saya ketemu Bang Dul lah yang membuat kemudian saya menjadi lunak. Ya. Dan ya udah, Bismillah Bang, kita fight. Gitu. Karena saya ya teman-teman ya. Pak, Bapak dengan Pak Wagub cerita zaman gubernur Pak Jokowi dan Pak Ahok itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja, kami nggak bagi kerja, kami berebut kerja. Benar itu. Kami berebut yang kerja. bagus Pak, gitu Dan dong. kebetulan wakil saya itu memang rajin, jadi saya bisa sempat belusukan kemana-mana di lapangan kan. Jadi memang rajin, semua disposisi saya baca semua tuh. Saya betul-betul kayak waktu itu kita kan
belum punya orang di Pemda kan. Yes. Saya itu kayak ngerangkap Wagub, merangkap Sekda sebetulnya. Semua surat mau tanda tangan saya pelajarin. Ya saya jadi Ini dong, sekdanya lah. Karena kita nggak kenal orang. Nah itu yang Pak Jokowi bilang, untung kita berebut kerja. Ya nggak ada pembagian kerja. Kita percepat pembicaraan kita. Ini terbaru kah teman-teman? Iya, ini 1 hari yang lalu Pak diposting Jokowi ini. maju sebagai calon presiden. Anda menjadi penerusnya. Boleh tahu nggak apa titipan tanda petik Pak Jokowi kepada Anda, baik secara kebijakan atau mungkin hal yang lain? Ini cerita dikit ya, mungkin ada nyambung. Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, oh Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong belak-belakan nih. Jadi mesti tenang dia bilang. Mesti tenang. Terus mau jadi apa nanti? Kalau saya jadi presiden. Ya saya jadi gubernur apa? Gantiin Bapak. Terus enggak, saya mau tanya, cita-cita mau jadi apa? Terus saya diam kan. Terus beliau ngomong gini, mau jadi presiden kan? Saya itu penasaran teman-teman, apakah ini podcast terbarunya Pak Ahok membahas tentang perbincangan Pak Jokowi dengan Pak Ahok semasa mereka dulu masih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur teman-teman. Soalnya ini diposting 1 hari yang lalu, apakah ini re-upload yang baru atau terbaru? Karena kalau seperti ini Pak Ahok udah mulai kembali pada sesuatu yang bisa dikatakan apa namanya ya, sesuatu yang positif lah bagi pandangan masyarakat dalam hal mengomongin tentang Pak Jokowi. Saya akan sebentar teman-teman, saya akan coba telusuri di YouTube, di channel YouTube-nya Akbar Faisal. Apakah ini adalah podcast terbarunya Pak Ahok di Akbar Faisal teman-teman ya. Sebentar saya akan coba telusuri terlebih dahulu, karena yang seperti inilah Ahok yang masyarakat mau. Yang tidak menceritakan keburukan orang lain, tidak menyerang Pak Jokowi. Malahan Pak Jokowi itu harusnya dirangkulkan teman-teman ya. Karena semakin menyerang Pak Jokowi, pasti Pak Ahok semakin kehilangan banyak dukungan. Kehilangan suara teman-teman ya. Sebentar, di sini saya sudah 1 hari yang lalu. Waduh, jangan-jangan itu video lama ya teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah berada di channelnya Akbar Faisal. Saya tidak menemukan video tentang Ahok. Sebentar ya, Akbar Faisal, agar supaya kita tidak informasi teman-teman ya. Memang itu video Ahok yang lama. Ternyata, ternyata ini video 2 tahun yang lalu teman-teman ya. Untunglah kita cari tahu. Ini video 2 tahun yang lalu. Kemudian diposting lagi 1 bulan yang lalu, kemudian diposting kembali 1 hari yang lalu di TikTok. Kemudian itu kembali menjadi perbincangan netizen. Saya membahas itu sudah banyak yang mulai mengkomentar dan memberikan like teman-teman ya atas video itu. Mungkin ya, kenapa ini menjadi pembahasan kembali? Karena mungkin masyarakat rindu untuk melihat sosok Ahok yang kembali berada di jalurnya Pak Jokowi. Karena orang begitu, di mana ada Ahok waktu dulu ya, itu Jokowi Ahok itu seperti pasangan yang paling sempurna di mata masyarakat. Yang satunya itu sopan, halus tapi tegas ya. Yang satu memang tegas tapi kerja keras teman-teman. Seperti 2 pasangan ini adalah sosok yang benar-benar diimpikan untuk menjadi pemimpin negeri ini. Akan tapi karena kesandung dengan kasus dan sebagainya, akhirnya ya takdir berkata lain teman-teman ya. Nah, mungkin saja Pak Ahok ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, daripada mungkin masyarakat menginginkan ya Pak Ahok itu merangkul kembali lah Pak Jokowi, keluarkan statement-statement yang tidak melukai hati pendukung Pak Jokowi ya, sekalipun sekarang Pak Ahok kan PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi. Buktinya Bambang Pacul hari ini bisa berkawan akrab dengan Pak Jokowi, Bambang Pacul bisa menghormati Pak Jokowi. Itu berarti Pak Ahok juga bisa ya. Ya, jelas sekali banyak pendukung Pak Jokowi yang sampai hari ini masih mengharapkan Pak Ahok itu kembali bersama-sama dengan Pak Jokowi.
Kalau perlu Pak masuk PSI aja Pak. Just kidding Pak, just kidding ya. Bagaimana pendapat kalian soal video cuplikan yang kemudian itu sudah 2 tahun lalu kemudian diangkat kembali? Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.